Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Miss Syifa, guru kelas kalian di Al-Razi. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di term 2. Yeay. Hari ini Miss Syifa mau menjelaskan tentang materi kita di pelajaran PKN. Apa sih materi kita di term 2 ini? Yang pertama yaitu aturan di rumah. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang apa sih arti aturan. Padahal minggu lalu Miss Syifa sudah menjelaskan sedikit loh arti aturan itu apa. Untuk lebih lanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Miss Syifa lagi ya. Oke, check it out. Nah, di term 2 ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Jadi yang sudah Miss Syifa jelaskan minggu lalu sedikit, pasti setiap orang atau di rumah masing-masing mempunyai aturan, dan aturan itu pasti berbeda-beda. Nah, sebelum masuk lebih lanjutnya, kita akan belajar arti aturan terlebih dahulu. Oke? Aturan di rumah. Aturan, kata aturan itu adalah petunjuk, perintah, atau tindakan yang harus kita ikuti dan kita laksanakan. Karena aturan itu pasti bertujuan baik, membuat hidup kita lebih teratur, lebih rapi. Nah, kalau di rumah kita yang membuat aturan siapa sih? Caps, betul, ayah dan bunda kalian atau orang tua kita pasti yang membuat aturan di rumah. Nah, ya tadi sudah Miss Syifa jelaskan, jadi aturan di rumah itu pasti dibuat oleh bunda atau ayah kita. Nah, tujuannya apa bunda sama ayah kita membuat aturan itu? Nah, pasti tujuannya membuat hidup kita teratur. Makanya, jadi aturan itu wajib kita lakukan, harus kita laksanakan agar hidup kita lebih rapi, agar hidup kita lebih teratur, seperti tidak berantakan. Nah, kalau aturan di rumah pasti dibagi menjadi 4. Apa aja? Yang pertama ada aturan di pagi hari. Yang kedua aturan di siang hari. Yang ketiga aturan di sore hari. Dan yang keempat aturan di malam hari. Pasti aturan-aturan di waktu itu berbeda-beda. Biasanya ngapain aja sih? Di siang hari, pagi hari itu ngapain, siang hari itu ngapain aja aturannya, sore ataupun malam hari. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh aturan di pagi hari yang harus kita lakukan, tapi kita lakukannya jangan karena terpaksa. Lakukanlah aturan dengan senang hati. Nah, yang pertama adalah membereskan tempat tidur. Nah, siapa di sini yang habis bangun tidur langsung membersihkan atau merapikan tempat tidurnya sendiri? Bukan bunda atau ayah kalian yang merapikan. Ya, anak-anak Al-Razi pasti semuanya sudah mandiri. Nah, kita juga sudah belajar tentang mandiri ya di BK bersama Miss Yuli. Nah, itu adalah tugas kalian. Karena kalian yang tidur di situ, jadi kalianlah yang harus membereskan tempat tidur kalian. Yang kedua adalah ibadah sholat subuh. Nah, kan Miss Syifa sudah memberikan daily monitoring. Itu adalah menunjukkan atau membuktikan apakah kalian melaksanakan sholat subuh atau tidak. Jadi Miss Syifa bisa cek, itu adalah kewajiban kalian. Bukan kewajiban hanya ke orang tua ya, tapi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat subuh itu wajib dilakukan. Bangun tidur, mandi, wudhu, sholat. Nah, yang ketiga adalah mandi dan sikat gigi. Pasti dong, kalau nggak sikat gigi, bukan mandi namanya ya. Jadi bangun tidur itu jangan langsung pakai seragam sekolah, tapi harus mandi biar segar melakukan aktivitas atau kita belajar LDL-nya lebih seger, lebih semangat. Kalau nggak mandi, pasti masih ngantuk, ya kan? Nah, yang keempat yaitu sarapan. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita sebelum kita nge-zoom, sebelum kita tasmi atau circle time,
harus sudah sarapan. Sarapan itu termasuk aturan di pagi hari, karena sarapan itu dilakukan di pagi hari. Nah, yang kelima, bersiap-siap sekolah. Bersiap-siap berangkat ke sekolah. Nah, karena kondisinya lagi seperti ini, jadi kita nggak berangkat sekolah. Tapi anggap saja di rumah kita tetap sekolah dan belajar di sekolah. Jadi kalian bangun tidur, sholat subuh, mandi, sholat subuh, sarapan, dan bersiap ke sekolah. Memakai seragam, kita belajar lewat Zoom. Next, ke slide berikutnya ya, kita akan menyebutkan aturan di siang hari. Aturan di siang hari kita lakukan juga dengan penuh semangat atau dengan penuh senang hati. Nah, yang pertama itu ada aturan siang hari itu, yang pertama, ganti baju setelah kita sekolah. Nah, biasanya kan kalau belajar di rumah pun kita terkadang memakai baju seragam sekolah. Nah, setelah selesai pembelajaran, kalian harus tetap ganti baju, ya. Jangan langsung main. Ini belajar selesai langsung main, tapi masih berpakaian sekolah. Itu nggak boleh ya. Sebelum main, kita harus ganti baju terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah makan siang. Karena kita udah setengah hari belajar terus, perut kita lapar, jadi kita harus isi lagi energi kita biar tetap semangat untuk menjalankan hari-hari berikutnya, atau di sore hari, malam hari tetap semangat. Yang ketiga yaitu tidur siang. Butuh istirahat setelah melakukan kegiatan selama setengah hari itu. Jadi biar badan kita tetap fit, kita harus tetap tidur siang. Nah, kita lanjut ke aturan di sore hari. Di sore hari itu waktunya untuk kalian. Apa sih yang pertama aturannya? Yang pertama adalah bermain dengan adik atau kakak. Jadi kalian bisa bermain di luar, tapi karena kondisinya sekarang seperti ini, tetap jaga kesehatan untuk main di luar. Tetap jaga kebersihan dan tetap menggunakan masker. Jadi selama kalian bermain, nanti bunda atau bunda bisa merapikan rumah. Atau kalau kalian ingin membantu ibu kalian, bunda kalian, itu tetap bisa. Yang kedua adalah bermain dengan teman. Intinya di sore hari itu adalah waktu untuk kalian. Terserah kalian untuk untuk bermain ataupun membantu ibu kalian. Nah, yang ketiga adalah melakukan hobi. Jadi kalau Miss Siva biasanya di sore hari, Miss Siva hobinya bermain voli. Jadi Miss Siva itu di sore hari selalu main voli. Dari jam 4 sampai jam 5 Miss Siva main voli bersama teman-teman Miss Siva. Itu hobi Miss Siva. Nah, yang keempat adalah membantu ibu. Ya, tadi Miss Siva bilang, kalau kalian ingin bermain, silakan bermain. Kalau kalian mau membantu ibu, silakan bantu ibu. Itu adalah waktu kalian. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, aturan di malam hari. Tapi ingat, tadi setelah bermain tetap jaga kebersihan. Cuci tangan, cuci kaki, lalu masuk rumah. Nah, masuk ke aturan malam hari. Yang pertama adalah makan malam bersama. Ya, tadi kita sudah sarapan, makan siang, dan sekarang makan malam di malam hari. Yang kedua itu belajar. Kita harus tetap belajar untuk mempersiapkan pembelajaran besok, di esok hari. Ya, kita harus belajar terlebih dahulu biar besok kita tahu nih apa aja sih yang harus dipelajari, dan yang kita nggak tahu kita udah siap untuk menanyakan ke guru kita. Nah, yang ketiga, sikat gigi sebelum tidur. Berikutnya yaitu tidur untuk istirahat, menyambut hari esok. Nah, tadi adalah aturan-aturan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita sebutkan. Semoga kalian menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat sama bunda dan ayah kalian di rumah ya. Nah, ada pertanyaan tuh di atas. Kenapa sih harus ada aturan di rumah? Siapa yang bisa jawab? Jawab dalam hati ya.
Nanti kalau sudah bisa, sudah menemukan jawaban yang tepat, kasih tahu ke Miss Siva. Slide berikutnya adalah bagaimana aturan di rumah kalian. Nah, Miss Siva mau tahu nih, aturan di rumah kalian seperti apa? Apakah sama yang seperti Miss Siva jelaskan tadi atau berbeda? Oke? Hai, kita sudah selesai mempelajari materi di term 2 ini, atau materi pertama di term 2 ini, yaitu aturan di rumah. Semoga kita semua bisa menjalankan aturan-aturan di rumah dengan baik, sehingga hidup kita akan lebih teratur, hidup kita akan lebih rapi, tidak berantakan hidupnya. Oke? Bye-bye, sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.